Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, amalan itu hanya sebab. Tapi rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Dan biasanya orang ini kalau sudah bangga dengan amalannya, dia akan meremehkan amalan orang. Nah, dia akan melabeli orang sebagai pendosa, yang jauh dari ketaatan. Dan itu yang namanya ujub. Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ujub. Ujub itu apa sih? Antastakthir amalak. Engkau menganggap amalanmu banyak. Wa tastaqil amalan nas. Dan engkau menganggap amalan orang kurang. Engkau yang top, orang aduh. Ahibati fillah, bicara meremehkan amalan orang ya. Menganggap orang itu, menvonis dia masuk neraka. Dia dalam kondisi masih hidup ya. Dianggap nih orang adalah pendosa yang gak bakal diampuni sama Allah Azza wa Jal. Ingat, selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan buat dia menjadi orang baik. Dan tolok ukur orang baik dan tidak itu adalah ketika meninggal dunia. Karena berapa banyak orang-orang yang baik mati buruk. Dan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi di akhir hayatnya, husnul khatimah. Dia mati di atas ketaatan. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kondisi orang sebelum kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang yang mengatakan kepada kawannya ini selalu berbuat dosa. Dikasih nasihat berbuat dosa. Akhirnya marah nih kawannya yang soleh, yang ahli ibadah, mengatakan, Wallahi la yaghfirullah li fulan. Fulan gak bakal diampuni sama Allah. Karena dia merasa dirinya baik, fulan ini ahli maksiat gitu loh. Maka dalam pandangan dia gak bakal diampuni fulan ini. Tapi dia pakai nama Allah. Dia mengatakan, Wallahi la yaghfirullah li fulan. Allah gak akan ngampuni fulan. Demi Allah, Allah gak akan ngampuni fulan. Marah Allah kepada orang ini. Faqala Allah, man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku mengatakan aku nggak akan ngampuni fulan? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Aku sudah ngampuni dosa orang yang kau anggap nggak akan diampuni, aku ampuni dosa dia dan amalanmu aku gugurkan semua. Maka jangan sok suci. Jangan mudah memvonis orang. Selama dia masih hidup, mungkin dia jadi orang baik. Dan engkau yang masih hidup, boleh jadi terkena fitnah. Kemudian kau berubah. Masih ingat dengan cerita seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi bunting, hamil dari zina. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fatahhir. Rasulullah, sucikan aku. Ini hubla minas. Aku hamil dari hasil zina. Bayangin, Nabi tidak bertanya SAW dengan siapa yang kau berzina. Enggak. Perempuan ini yang diurusin. Nabi SAW mengatakan, udah engkau pulang sana sampai melahirkan. Ini kasih sayang Islam. Bayi itu nggak punya dosa apa-apa. Bayi itu hasil zina. Anak zina. Tapi nggak punya dosa apa. Nabi menyuruh perempuan ini untuk pulang sampai melahirkan. Dan berpesan kepada keluarganya untuk berbuat baik sama dia. Akhirnya dia bawa itu anak yang udah lahir. Kata Nabi SAW, engkau pulang kau susui sampai kau sapi. Pulang disusui sampai disapi. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menerima anaknya, untuk dirawat anaknya, dan kemudian perempuan ini dirajam. Setelah perempuan itu meninggal dunia, Rasulullah SAW yang mensolati perempuan ini, pelaku zina,
hamil dari zina. Dalam pandangan kita tentu dia orang nggak benar gitu. Nah, tapi tahukah engkau, Nabi mensolati perempuan itu. Ketika beliau hendak mensolatinya, Umar bin Khattab bertanya, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat ya Rasul?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia udah berzina? Ini ada pandangan, ini orang jelek nih, laku dosa nih. Engkau solatin dia udah berzina. Umar lupa dengan akhir hayat perempuan ini. Oke, dia telah berzina 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dia berzina. Setelah itu, bagaimana kondisi dia? Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan, law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah, lawasi'athum." Perempuan ini telah bertobat yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Cukup untuk mengampuni. Pahala 1 orang cukup untuk mengampuni 70 orang. Maka jangan meremehkan orang. Artinya orang itu yang berbuat dosa, boleh jadi dia berubah jadi orang baik nanti. Terus apa yang harus kita lakukan? Doakan saudaramu. Doakan. Tidak perlu engkau berbangga diri atas dirinya. Karena engkau bisa taat pun karena Allah yang memberikan ketaatan kepada. Ketaatan dan memberikan taufik, bimbingan,